terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosa Kalendra. Saya Alasa Fayandari. Saya Aulia Rahmadani. Saya Artika Giolena. Saya Zikra Kanavaro. Saya Syifa Bina. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Bye. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan variabel. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu soalnya, yaitu Lingga, Ibra, dan Satria membeli 3 jenis barang yang sama, yaitu rautan, penghapus, dan penggaris di tempat yang sama. Lingga membeli 2 penghapus, 1 rautan, dan 1 penggaris dengan harga 11.000. Lalu Ibra membeli 1 penghapus, 3 rautan, dan 2 penggaris dengan membayar 16.500. Satria membeli 2 penghapus, 2 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 13.000. Jika Fadil membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris di tempat tersebut, berapa total yang harus Fadil bayar? Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya soal dari ini. Lalu diketahui Lingga sama dengan persamaan 1 dan Ibra persamaan 2, Satria dengan persamaan 3. Lalu untuk penghapus rautan penggaris, penghapus dengan variabel X, rautan dengan variabel Y, penggaris dengan variabel Z. Nah, di sini ada variabel itu yang pertama, persamaan pertama yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000 diambil dari total pembelian Lingga. Lalu yang persamaan kedua, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16.500 diambil dari pembelian Ibra. Dan terakhir persamaan ketiga, 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13.000 diambil dari pembelian Satria. Lalu pertanyaannya yaitu adalah total yang harus Fadil bayar. Maka pengerjaannya seperti ini. Pertama kita eliminasi. Nah, eliminasi persamaan 1 dan 2. Ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Lalu di bawahnya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16.500. Nah, bagaimana sih biar bisa dapat hasil dari 2 persamaan ini? Nah, pertama lihat di dalam grafiknya dengan X. Nah, dengan kalau kayak gini kita harus bisa dikali berapa yang bisa menghasilkan persamaan yang sama. Nah, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000 itu dikali dengan 1. Sedangkan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16.500 dikali dengan 2. Lalu hasilnya adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. 2X ditambah 6Y ditambah 4Z sama dengan 33.000. Nah, kita kurangin. Lalu karena ini 2X dan 2X sama 2X, kita coret. Dan ini sudah tidak dipakai lagi. Lalu kita beralih ke sini. Y dikurang 6Y. Ini Y dikurang dengan 6Y. Ibaratkan seperti kita membeli utang 6.000, memiliki utang 6, lalu kita baru membayar 1, maka hasilnya adalah minus 5Y. Lalu Z dikurang 4Z. Sama seperti sebelumnya, kita memiliki utang 4, lalu baru kita bayar 1, maka hasilnya adalah minus 3Z. Nah, lalu di sini ada 11.000 dikurang 33.000. Ini seperti kita memiliki utang sebesar 33, tapi baru kita bayar 11, maka hasilnya adalah minus 22.000. Maka setelah kita kurangkan semuanya, dapatlah kita hasil dari 2 persamaan variabel yang baru, yaitu minus 5Y dikurang minus 3Z sama dengan minus 22.000. Kita tandakan ini sebagai persamaan A. Lalu kita beralih ke eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, karena sudah sama antara variabel X atas dengan X bawah, maka bisa langsung dikurang karena variabel X juga sama-sama positif. Lalu hasilnya menjadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 13.000. Karena 2X atas dan 2X bawah sama-sama hasilnya, maka kita coret saja dan sudah kita tidak pakai. Nah, lalu Y dikurang 2Y, maka hasilnya adalah minus Y karena masih memiliki 1 utang. Lalu untuk Z tidak usah kita pakai lagi karena kita mencari nilai Y. Lalu 11.000 dikurang 13.000, hasilnya adalah minus 2.000. Nah, min Y sama dengan minus 2.000. Karena kita ingin memiliki Y positif, maka min satunya kita pindah luaskan menjadi pembagian, yaitu dengan hasilnya Y positif sama dengan minus 2.000. Lalu
kita bagi minus 2000 sama dengan minus 2000, hasilnya menjadi minus 1. Lalu di sini kita jadi tahu nih kalau misalkan Y-nya hasilnya adalah 2000. Lihat dari pembagian kedua ini. Lalu kita lanjut ke substitusi nilai Y sama dengan 2000 ke persamaan 4. Nah, min 5Y min 3Z sama dengan min 22.000 diambil dari eliminasi persamaan 1 dan 2. Lalu min 5 dikali 2000 minus 3Z sama dengan min 22.000. Nah, 2000 ini dapat dari mana? Karena dapat dari nilai Y sama dengan 2000. Karena itu kita pindah ruaskan Y-nya menjadi 2000. Lalu kita kalikan min 5 dikali dengan 2000, hasilnya adalah min 10.000 sama dengan min 10.000 min 3Z sama dengan min 22.000. Nah, lalu kita pindah ruaskan nih min 10.000 nya menjadi positif dan hasilnya adalah min 3Z sama dengan min 22.000 tambah 10.000. Lalu kita turunkan lagi min 3Z sama dengan min 12.000 didapat dari hasil 22.000 dikurang 10.000, maka hasilnya adalah min 12.000. Lalu kita kalikan berapa hasil, kita kali 3 dikali berapa yang bisa menghasilkan 12.000, maka dengan itu Z-nya diturunkan lalu sama dengan min 12.000 karena 3 dikali 4 sama dengan 12, maka kita bagi lalu hasilnya adalah min 3. Nah, di sini maka kita jadi tahu kalau misalkan nilai Z-nya adalah 4.000. Lalu lanjut ke substitusi nilai Y sama dengan 2000 dan Z sama dengan 4.000 ke persamaan 1. Nah, di sini ada 2x ditambah y ditambah z sama dengan 11.000. 2x ditambah 2000 ditambah 4.000 sama dengan 11.000. 2000 ini diambil dari nilai y yang hasilnya 2000, lalu 4.000 diambil dari nilai z sama dengan 4.000, maka hasilnya ada 11.000. Lalu 2x ditambah 6.000 sama dengan 11.000. 6.000 ini dapat dari mana? Didapat dari 2.000 ditambah 4.000, maka hasilnya 6.000. Lalu lanjut lagi, 2x sama dengan 11.000 dikurang 6.000. Kenapa bisa mendapatkan hasil 6.000? Karena 6.000 ini pindah ruas ke kanan dan jadi dikurangkan dengan 11.000, maka 2x sama dengan 5.000. Nah, gimana sih biar bisa dapat hasil yang sama? Nah, maka dengan itu kita kalikan 2,5 dikali 2, maka hasilnya adalah 5.000 juga. Maka dengan ini x-nya kita temukan saja karena angka 2 ini sudah kita kalikan dengan 2,5, maka hasilnya adalah 5.000. Lalu kita bagi 5.000 dibagi 5.000 sama dengan 2. Nah, dari perhitungan substitusi nilai ini kita bisa mendapatkan hasil x jika hasil x adalah 2.500. Nah, lalu kita langsung ke pembuktian ke persamaan 2. Nah, pembuktiannya itu x ditambah 3y ditambah 2z sama dengan 16.500. Maka kita tambahkan semua ini, 2.500 ditambah 3 dalam kurung 2.000 ditambah 2 dalam kurung 4.000 sama dengan 16.500. 2.500 ditambah 6.000 ditambah 8.000 sama dengan 16.500. Kalau bisa mendapatkan hasil 6.000 karena 3 dikali 2.000 dan juga 8.000 didapat dari 2 dikali 4.000, maka hasilnya ada 16.500. Jadi eliminasi dan substitusi yang telah kita hitungkan tadi terbukti benar karena hasilnya sama-sama 16.500. Nah, lalu kita langsung ke pembuktian untuk pembayaran fadil. Nah, fadil ini kan persamaan nilai variabelnya adalah 2x ditambah 3y ditambah z didapatkan hasilnya dari pembelian yang fadil beli. Nah, maka hasilnya adalah 2 dalam kurung 2.500 ditambah 3 dalam kurung 2.000 ditambah 4.000, maka hasilnya 5.000 ditambah 6.000 ditambah 4.000 sama dengan 15.000. 5.000 ini dapat dari mana? Dapat dari 2 dikali 2.500, 6.000 didapat dari 3 dikali 2.000,
dan 4.000 tinggal diturunkan saja karena tidak ada yang perlu dikalikan. Maka dengan ini 5.000 ditambah 6.000, 5.000 ditambah 6.000 ditambah 4.000 sama dengan 15.000. Maka ini adalah total yang harus dibayar Fadil.